Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang UAS Pengantar Ekonomi Pembangunan. Baiklah, soal pertama, UAS Pengantar Ekonomi Pembangunan, yaitu menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional subsisten ke sektor modern kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Soal yang kedua, teori upaya minimum kritis oleh Liebenstein dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva, jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Soal yang ketiga yaitu Rosenthal, Rodan, Nurkes, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. A. Sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. B. Kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga doktrin tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Soal yang keempat, konsep dualisme teknologi digunakan oleh Higgins untuk menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran di NSB, yaitu pengangguran tersembunyi dan pengangguran teknologi atau struktural akibat disproporsi faktor produksi. A. Apakah yang dimaksud dengan dualisme teknologi? B. Bagaimana terjadinya pengangguran tersembunyi dan pengangguran struktural akibat disproporsi faktor produksi di NSB? Jelaskan masing-masing menggunakan kurva. Soal yang kelima, Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh tiga faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. A. Tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. B. Jelaskan bagaimana tiga kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Baiklah, masuk ke jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional subsisten ke sektor modern kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern tersebut? Baiklah, jawabannya yaitu Ekonomi dua sektor. Profesor Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan menawarkan buruh yang tidak terbatas. Seperti para ahli ekonomi klasik, dia percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk hidup. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat diproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Sektor ini mempekerjakan buruh dengan upah di pertambangan, pabrik, dan perkebunan guna menghasilkan laba. Sektor subsisten adalah bagian dan ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat diproduksi. Pada sektor ini, output per kapita lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis.
Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh benar-benar elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi seperti itu terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber alam dan sumber modal, sehingga produktivitas marginal buruh yang tidak berarti, nihil atau bahkan negatif. Karena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau industri yang ada dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. Upah yang berlaku adalah upah yang diperoleh oleh buruh di sektor subsisten, dalam hal ini upah subsisten. Yang dipertanyakan sekarang adalah apakah yang menentukan besarnya upah subsisten itu sehingga buruh surplus yang bersedia bekerja di sektor kapitalis itu tergantung pada penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum. Tepatnya, tingkat upah tersebut lebih rendah daripada produk rata-rata pekerja di sektor subsisten tersebut. Tetapi, upah ini lebih tinggi lagi jika para petani harus membayar sewa atau uang harga makan lebih tinggi, atau jika mereka merasa bahwa kesulitan fisik akibat meningkatnya rumah begitu besar. Masuk ke soal yang kedua, yaitu teori upaya minimum kritis oleh Lebenstein dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya dengan menggunakan kurva. Jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Jawabannya yaitu, menurut tesis Nelson menjelaskan dari kurva di bawah ini mengenai laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Pada panel A, Y per P berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita yang diukur pada garis horizontal, dan DP per P adalah persentase laju pertumbuhan penduduk yang diukur pada garis vertikal. Titik S pada garis horizontal di mana kurva pertumbuhan penduduk AP per P sama dengan tingkat pendapatan per kapita adalah tingkat biaya hidup minimum pendapatan per kapita. Pada tingkat ini, penduduk tidak berubah. Tetapi di sebelah kiri S, penduduk menurun. Jika kita bergerak ke S-aksen, sepanjang kurva pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk naik sampai batas fisik atas U, bersama dengan pada pendapatan per kapita di atas tingkat gaya hidup minimum. Untuk beberapa waktu, penduduk akan tumbuh pada tingkat ini bersama dengan kenaikan pada pendapatan per kapita, dan setelah itu dimulai menurun dari titik M. Pada panel B, DK per P adalah laju investasi per kapita yang berasal dari tabungan yang diukur pada garis vertikal. Kurva DK per P adalah kurva pertumbuhan investasi yang menghubungkan tingkat investasi per kapita dengan berbagai tingkat pendapatan per kapita. Kurva ini memotong garis horizontal pada titik X yang merupakan tingkat pertumbuhan nihil. Ke kiri dari titik ini adalah investasi negatif. Pada sisi lain, jika kita bergerak ke atas titik X sepanjang kurva pertumbuhan investasi, laju investasi per kapita akan naik bahkan melebihi batas fisik atas dari laju pertumbuhan penduduk sebagaimana ditunjukkan oleh titik U pada panel A. Pada panel C, seperti biasa, garis horizontal menggambarkan tingkat pendapatan per kapita. Pada garis vertikal diukur laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan pendapatan total. DY per Y adalah kurva pertumbuhan pendapatan dan DP per P adalah kurva pertumbuhan penduduk di berbagai tingkat pendapatan per kapita titik
S digambarkan sedemikian rupa sehingga sama dengan tingkat tabungan pendapatan nihil X dan tingkat biaya hidup minimum dari pendapatan per kapita S1 sehingga S sama dengan X sama dengan S1. Jika S adalah titik perangkap keseimbangan tingkat rendah, tingkat pertumbuhan nihil di mana laju pertumbuhan pendapatan DY per Y sama dengan laju pertumbuhan penduduk DP per P pada garis horizontal. Karena setiap kenaikan pendapatan per kapita yang melebihi S menyebabkan laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan pendapatan, sehingga ekonomi dorong balik ke S, tidak keseimbangan stabil. Jadi ekonomi terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Perangkap keseimbangan tingkat rendah ini akan menjadi semakin kuat jika laju pertumbuhan penduduk semakin cepat mengikuti kenaikan tertentu pada pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pendapatan total berjalan semakin lambat mengikuti kenaikan investasi. Untuk keluar dari perangkap ini, ekonomi tersebut memerlukan suatu lompatan terputus melampaui tingkat pendapatan Y per P aksen supaya dapat mencapai titik keseimbangan tidak stabil baru yaitu L. Jika kenaikan pendapatan per kapita adalah kumulatif melampaui tingkat Y per P aksen sampai perekonomian mencapai titik Y per P aksen di mana laju pertumbuhan pendapatan sama dengan laju pertumbuhan penduduk pada setiap titik keseimbangan stabil baru N. Juga melampaui titik N memerlukan tindakan pemerintah berikutnya untuk menaikkan laju pertumbuhan pendapatan di atas laju pertumbuhan penduduk. Baiklah, masuk ke nomor 3, soal kita yang nomor 3. Rosenstein, Rodan, Nurkes, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatai keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. A. Sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. B. Kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Jawabannya yang pertama A. Menurut Rosenstein Rodan adalah ekonom pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikelnya di tahun 1943. Ia berdalih bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tengah harus dianggap dan direncanakan seperti suatu pertumbuhan raksasa atau trust. Menurut Nurkes adalah teori ini berhipotesis bahwa pemerintah negara terbelakang manapun perlu melakukan investasi besar di sejumlah industri secara bersamaan. Ini akan memperbesar ukuran pasar, meningkatkan produktivitas, dan memberikan investasi bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Menurut Lewis, mengemukakan asumsi dasar bahwa negara berkembang kemudian menjadi negara maju ditentukan oleh dua faktor, yaitu sektor agraris dan sektor industri. Keberadaan kedua sektor tersebut mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja dan sektor agraris ke sektor industri, dan proses ini pada akhirnya akan meningkatkan pemerintah akan tenaga kerja dan tenaga kerja harus terus surplus. B. Alasan Rosenstein Rodan adalah bahwa acapkali produk marginal sosial PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privat PMP-nya yang jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak direncanakan bersama. Alasan Nurkes
yaitu jika tingkat produktivitas meningkat di negara yang kurang berkembang, ukurannya pasar akan meluas dan dengan demikian pada akhirnya bisa menjadi ekonomi maju. Alasan Lewis adalah di dalam proses pembangunan semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian secara antara produksi untuk konsumsi dalam negara dan produksi untuk ekspor. Logika dalil ini tidak dapat disanggah sama seperti kesederhanaannya. Masuk ke soal yang nomor 4, yaitu konsep dualisme teknologi digunakan oleh Higgins untuk menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran di NSB, yaitu pengangguran tersembunyi dan pengangguran teknologi atau struktural akibat disproporsi faktor produksi. A. Apakah yang dimaksud dengan dualisme teknologi? B. Bagaimana terjadinya pengangguran tersembunyi dan pengangguran struktural akibat disproporsi faktor produksi di NSB? Jelaskan masing-masing dengan menggunakan kurva. Jawabannya yaitu yang A. Dualisme teknologi ialah penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. B. Yaitu bagaimana terjadinya pengangguran tersembunyi dan pengangguran struktural akibat disproporsi faktor produksi di NSB. Jelaskan masing-masing menggunakan kurva. Pada kurva yang pertama, kurva Q1 adalah isokuan yang menggambarkan kombinasi modal OK dan produk OL yang memproduksi tingkat output tertentu. Kurva Q2, Q3, dan Q4 menggambarkan tingkat output yang lebih tinggi yang hanya dimungkinkan dapat meningkatkan unit modal dan buruh dalam proporsi yang sama. Jika titik A, B, C, dan D menunjukkan kombinasi tetap modal dan buruh yang dipakai untuk memproduksi berbagai tingkat output Q1, Q2, dan Q3, dan Q4, garis OE yang menghubungkan titik-titik ini adalah garis ekstensi sektor industri dan slope-nya menggambarkan proporsi tetap kedua faktor tersebut. Garis K1 L1 menunjukkan bahwa proses produksi adalah padat modal, lebih banyak diperlukan modal untuk memproduksi output tertentu ketimbang buruh. Untuk produksi output Q1 dipakai untuk modal OK dan unit buruh OL. Tetapi jika kekayaan faktor aktual berada di S daripada di A, itu berarti tersedia unit baru yang lebih banyak OL1 untuk memproduksi output yang sama Q1. Untuk unit modal yang tersedia tetap sama OK. Karena pendapatan koefisien teknik yang tetap, penawaran buruh yang berlebihan tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi teknik produksi. Unit buruh L1 akan tetap tak terpakai. Hanya bila persediaan modal meningkat ke SF, penawaran buruh yang berlebih di sektor ini dapat terserap. Kalau tidak akan mencapai pekerjaan di sektor pedesaan. Tetapi pada kenyataannya koefisien teknis tidak begitu tetap. Ia agak sedikit fleksibel. Garis melengkung putus-putus pada isokuan menunjukkan kemungkinan fleksibilitas dalam proses faktor tersebut. Garis-garis itu menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat kecil dalam kekayaan faktor sehingga para pengusaha tidak suka melakukan perubahan dramatis pada teknik produksi. Jadi mereka akan lebih suka memproduksi koefisien teknik tetap. Kurva kedua menjelaskan fungsi produksi bagi sektor pedesaan digambarkan pada kurva ini. Kurva isokuan Q1, Q2, Q3, dan Q4 menunjukkan koefisien variabel produksi dalam rangka memproduksi lebih banyak output, lebih banyak buruh dipekerjakan dibandingkan dengan modal tanah yang disempurnakan. Akhirnya, tanah yang baik menjadi langka dan semua tanah yang tersedia telah
ditanami dengan teknik padat karya tinggi pada titik E di mana dicapai tingkat output maksimum Qn. Jadi, berdasarkan berbagai fungsi produksi di kedua sektor tersebut, Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi di dalam perekonomian dualistik. Masuk ke soal yang kelima, yaitu Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. A. Tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. B. Jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Masuk yang pertama, jawaban A, yaitu dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari esensi ekonomi suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu, atau dapat disebut juga dampak migrasi. Dampak ini merugikan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-sebab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dampak sebar adalah menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lain. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak dan lebihnya dampak sebar di negara-negara terbelakang. Masuk ke jawaban B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional, yaitu dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan pembangunan. Dampak balik migrasi yaitu daerah dan wilayah-wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang dan menarik orang-orang muda dan aktif dari bagian lain negara bersangkutan. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut. Kedua, yaitu perpindahan modal, juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Wilayah maju, pemerintahan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentral pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Ketiga, demikian pula pada pembangunan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.